Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah seorang sahabat Rasulullah yang miskin, tidak bernasab, dan tidak memiliki tempat tinggal, tetapi disukai bidadari. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Al-Buruj, jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, dan share sebagai sarana dakwah bagi orang lain. Terima kasih. Pada masa Rasulullah berhijrah ke Madinah, terdapat sebuah kisah tentang sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati. Namanya Julaibib. Karena tidak begitu populer di kalangan sahabat dan umat Islam waktu itu, terlebih lagi dari segi fisik, ia berperawakan kerdil dan pendek. Nama Julaibib bukan dia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir di dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Bagi masyarakat Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau berdekatan dengannya. Wajahnya sangar, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Pakaiannya lusuh, kainnya usang, kakinya pecah-pecah, tidak beralas, tidak memiliki rumah, tidur berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil, tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Melihat kondisi Julaibib tersebut, Rasulullah menghampiri dan menegurnya. Julaibib, begitu lembut beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil. Tidakkah engkau menikah? Jawab Julaibib, siapakah orangnya yang mampu menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang tangan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indah dan betapa berkahnya, jawab pemilik rumah dengan berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Ku pinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Orang tuanya diingatkan. Setelah pernikahan Julaibib dan gadis tersebut berlangsung, tidak lama kemudian muncul seruan jihad untuk berperang melawan kaum musyrikin. Dan tanpa berpikir panjang, bahwa di hadapannya terdapat seorang istri yang diidamkan selama ini, Julaibib ikut berperang dengan Rasulullah.
Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tidak ada, namun tidak demikian dengan Rasulullah. Saat perang usai, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar, "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Meski di dunia terdapat sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya.